Halo, nama saya Daga Brigata Pertama, NPM saya 24340716. Eh, saya pakai C16. Oke. Pertama untuk menjelaskan singkat dari A-star search pada soal A.2, jarak optimal yang ditemukan dari Tugu Pahlawan TP ke Rungkut RK adalah TP ke JP lalu ke RK dengan total biaya 10 kilometer. Simpul TJ Tanjung Perak tidak pernah dibuka dari overlist karena nilai estimasi F-nya sebesar 19,5. Jauh lebih tinggi dari F simpul tujuan RK yang bernilai 10. Baik, masuk ke bagian B. Ke bagian B, dataset yang dipakai adalah Raisin, Chemicin, Besni. Oke, berisi 900 baris data kismis dengan distribusi seimbang. 450 data Kecimen dan juga 450 data Besni. Data ini dibagi menjadi 75% untuk latih dan juga 25% untuk uji. Sorry, untuk testing. 25% untuk testing menggunakan C16 Stray TV sama dengan Y. Oke, untuk scaling sangat penting untuk algoritma berbasis jarak seperti KNN agar fitur berangka besar seperti area tidak mendominasi fitur berangka kecil. Untuk mencegah data leakage atau kebocoran data uji, standar scaler di-feed hanya pada data latih saja, kemudian ditransfer ke data uji. Di bagian B3 dan B4, saya memandikan model decision tree dan juga KNN. Untuk decision tree-nya MATLAB-nya 4, untuk KNN neighbors-nya 5. Berdasarkan classification report, model KNN menghasilkan akurasi uji lebih tinggi, yaitu 83% dan juga untuk decision tree-nya hanya mendapatkan 0,80%. Dan dari nilai recall per kelas, KNN lebih unggul signifikan. Mendeteksi kelas Kecimin dengan nilai recall 80% dibanding dysentery yang hanya 81. Kemudian untuk pengujian overfitting ketika dysentery dijalankan tanpa batas kedalaman DT full, akurasi data latihnya mencapai 100%. Tetapi akurasi data ujinya tidak anjlok ke 81. Selisih sebesar 18%. Ini membuktikan adanya gejala overfitting yang nyata. Selanjutnya di B5 terdapat total 38 sampel uji yang salah ditebak oleh KNN. Contohnya pada sampel uji pertama yang salah Kismis memiliki nilai area 103,377 dan untuk perimeternya sebesar 1230. Labelasinya adalah Kecimen, tetapi model KNN menebak kalau ini adalah Besni. Penyebab utama kesalahan ini adalah nilai fitur geometris
kismis tersebut berada di area tumpang tindih atau borderline antara kelompok Kecimen dan Besni, sehingga mayoritas tetangga terdekat pada KNN berasal dari kelas yang sama. Oke, untuk B6, analisis AI modern. Analisis modern proyek 4, pemantauan kesejahteraan parkir kampus, kategori AI dan ciri deskripsi. Proyek ini paling dekat dengan dominan computer vision. Cirinya adalah menggunakan kamera CCTV untuk mengambil gambar visual dari lapangan parkir setiap 2 menit. Kemudian menganalisis citra visual tersebut untuk membedakan slot parkir terisi dan kosong. Menyimpan riwayat harian ke database serta menempelkan jumlah slot kosong pada papan digital gerbang. Karena bagian tersebut hanya mekanis I/O untuk manajemen data biasa. Yang kedua, cara kerja neural network belajar, yaitu menebak forward pass, membandingkan loss calculation, menyetel bobot backpropagation, diulang atau iteration. Yang ketiga, alasan dataset bagian pilih cocok untuk memakai LML sederhana. Dataset Kismis memiliki ukuran yang relatif kecil, 900 sampel, dengan 7 fitur numerik tabular yang sudah terekstrak dengan rapi. Model machine learning sederhana seperti decision tree dan KNN jauh lebih cepat dilatih. Tidak membutuhkan daya komputasi tinggi. Tidak rentan overfitting pada sampel kecil dan hasil keputusannya metrik mudah diinterpretasikan dibanding deep learning. Untuk B7, etika dan bias. Analisis etika dan bias. Resiko bias atau masalah etika pada proyek 4. Terdapat resiko bias kondisi lingkungan. Mengalami penurunan performa saat terjadi hujan deras atau untuk bayangan gedung penutup lapangan parkir pada sore hari. Dalam masalah, hal ini menyebabkan sistem salah membaca kondisi slot parkir sehingga papan digital gerbang memberikan informasi ketersediaan yang salah kepada pengendara. Hal ini membuang waktu dan memicu kemacetan di area gerbang kampus. Cara menguranginya, melakukan data augmentation dengan menambahkan sampel foto parkir pada berbagai kondisi cuaca, hujan, mendung, sore hari, dan lain-lain dalam data latih, atau menerapkan teknik contrast adjustment pada proses prosesan citra sebelum dianalisis model. Oke, untuk yang D8, dekorasi menggunakan AI. Dekorasi menggunakan AI, saya menggunakan ChatGPT dan Gemini. Tujuan membantu memahami konsep teori. Terus untuk bagian yang diubah dengan sendiri, menyesuaikan parameter sheet 6, dis 4, dan yang juga 5 itu sesuai dengan ketentuan variabel A. Memeriksa dan memastikan output dan run all dari atas dari bawah tanpa error. Meneruskan analisis di sel background menggunakan kata sendiri, berdasarkan hasil data aktual, netbook, dan studi project 4. Terima kasih.